teman-teman, kembali lagi bersama kita Mas Ivan pastinya. Langsung nih Mas Ivan. Oke, siap. Masih di konten Tepos. Tepos. Di episode yang keberapa ini Mas? Wes sembuh. Sekian. Yang kemarin kita bahas tentang apa ya Mas? Guru dan anak ya Mas ya. Terakhir episode yang itu panjang ya Mas. Panjang. Dari child free, nikah sampai dan awalnya juga centrong. Ya, makanya ini kita juga lupa episode yang keberapa saya juga lupa. Itu bahkan di episode kemarin kita sudah berhasil mendapatkan endorse. Oh iya. Oh iya yo. Kita sudah sambil ngopi-ngopi kemarin. Nah, sekarang nggak ada. Itu bukan karena endorse-nya dicabut, Mas. Ora tak SCC. Tapi karena kita sedang berpuasa. Sakjane Mas Dika sing puasa gitu. Dan kebetulan kan produksinya ini juga siang ya teman-teman. Kalau malam ya oke lah, single. Tapi tadi Mas Dika udah bilang, "Mbok menowo. Nanti nuki di bawah bisa tinggal ambil." Tapi insya Allah. Insya Allah aman. Insya Allah enggak lah. Baru puasa hari ketiga masa iya sih. Ya nanti kalau misalnya pertengahan hampir akhir lah ya bisa bicarakan. Oke, bisa dinegosiasi lagi. Mantap. Hampir akhir itu Eman. Enggak, udah kayak effortnya tuh udah sini tau tadi kayak. Ter nyauroknya yo gur sedino rong dino. Tapi rencana arah ke situ tuh bolong itu sudah ada sih. Sudah di planning. Sudah. Enggak tahu Mantap. wis pokoke dosa apa ora, ya ning nggon agamaku ya Mas. Insyaallah alam. Assalamualaikum. Kita sudah berusaha. Iya sih. Pokoke wis ora patek sik ngono lah. Oke. Oke, berarti buat teman-teman juga selamat menunaikan ibadah puasa juga ya Mas Dika di sini. Mungkin banyak teman-teman yang sedang berjuang untuk menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai akhir di hari kemenangan nanti. Amin. Gitu. Nah, iki Mas. Ngomongin soal Ramadan nih. Yoi. Kebetulan tema hari ini itu kita agak sedikit membahas tentang Ramadan. Tentang bulan puasa ini. Ramadan tok apa ada yang lain? Sakjane iki Ramadan tok, tapi mungkin akan nyenggol-nyenggol ke hal yang lain gitu. Dan ini mungkin teman-teman sudah tahu ya gitu, dari judulnya juga mungkin nanti teman-teman sudah tahu kasusnya atau ini sempat viral juga Mas ini. Betul sempat Mas. Viral di media sosial. Daerah mana nih Mas? Sorry Mas. Nah ini terjadi kebetulan di kota kita Mas, di Jogja, betul. Tepatnya di Kulon Progo. Nah itu di mana ada sebuah kejadian yaitu penutupan patung Bunda Maria. Itu di mana judul yang viral pada waktu itu adalah adalah seingatku ya ki ngene iki Mas, penutupan patung Bunda Maria untuk pokoknya intinya menjaga iman orang muslim gitu. Intinya itu si patung itu akan mengganggu keimanan orang muslim gitu yang lagi puasa. Itu judulnya Mas ya? Saya ingatku kayak gitu yang waktu viral-viralnya. Ya, yang sampean baca itu ya? Iya, yang baca itu. Makanya mungkin itu menjadi pro kontra karena yang viral seperti itu. Walaupun ya nanti pokoknya teman-teman jangan di skip rungokno tekan entek ben ra salah paham. Betul. Gitu dan ya. Perlu digarisbawahi juga ya, mungkin barangkali ada teman-teman di sini yang tahu, ya juga komen di bawah juga boleh. Intinya gitu. Kita juga cuma menanggapi, ya gitu. Kita hanya menanggapi. Apa dan teknisnya seperti apa, realnya seperti apa, kita juga nggak tahu. Nah, namanya juga media sosial. Betul. Termasuk kita juga hanya media, gitu kan. Kita hanya membahas, gitu. Nah, cuman kita berusaha untuk senetral mungkin ya Mas. Oke, gitu. Kita hanya beropini, hanya berpendapat dan kebetulan pun di sini kita ada di dua belah pihak dari Mas Dika yang seorang muslim dan aku yang
Kristiani gitu. Mas, Jadi sorry, mungkin kita itu, bisa diskusi. Bunda Maria tuh di jenengan atau sorry. Kok aku masih nek di Kristen sendiri sebenarnya nggak pakai, Mas. Oh. Tapi di Katolik tapi ya ada, tapi maksudnya tidak seperti Katolik yang masih apa ya kayak menggunakan patungnya. Oh, berarti itu atau- lebih ke Katolik ya? itu lebih Oke, spesifik oke. ke Katolik Oke, gitu. oke, oke, Kalau oke. yang di Kristen Protestan itu sudah tidak apa ya terlalu menggunakan Bunda Maria. Oh, berarti gitu. cuman lambang si salib itu atau Iya, apa? cuman iya. salibnya aja. Iya, Nah, oke, gitu. oke. Nah, itu jadi buat teman-teman juga informasi di sini bahwa aku sama Mas Dika di sini ya diskusi, apalagi kita sudah kebetulan lintas agama gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi titik terang gitu buat teman-teman semuanya. Gitu. Nah, oke, lanjut ke pembahasan ini, Mas. Oke, Mas. Jadi kan itu tadi kasusnya adalah di hari pertama puasa kemarin, Mas. itu kan ada sebuah video yang beredar di mana sebuah patung Bunda Maria yang setinggi sekitar berapa 6 meter 6 ya, meter ya. 6 meteran itu ya itu cukup tinggi dan besar ya. Iya. Itu Pengen telurnya ede kali ya, Mas. nah itu kan Tadi 2 meter ya, Ren, nah Mas? itu 3 kali lipatnya manusia 3 kali biasa. Itu ditutup secara rame-rame dan itu judulnya yang menutup adalah orang-orang Muslim pada waktu itu. Yang gitu. nutup warga sekitar di situ. Ditutup pakai apa, Mas? Pakai kain terpal. Terpalnya lele bukan, Mas? Oh, biru, gitu, persis. Oke. Tapi memang waktu awal aku nonton, Mas, sing janggal kuwi memang si kain terpal ini tuh sudah didesain kelihatan. Maksudnya sepresisi itu. Kain terpal itu tuh bentuknya wes Ya sepresisi tinggal itu. dikerubutke bleng gitu, bukan kerucut itu. bukan yang Utuh, terpal utuh kotak terus heeh. diblebetke gitu tuh enggak. Tapi memang kelihatannya dari video itu dari atas Sampai ke bawah, bawah. langsung dilebokke bleng Berarti gitu. Nah, ini. Sekarang nggak langsung. Coba lihat. Oh, mungkin udah di custom ya. Nah, kayak customan Oke, gitu. oke, Jadi oke. memang tinggal masukin. Bukan kain terpal yang utuh gitu. Nah, ini kan penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Nah, ini masih ada begini faktanya. Nah, sekarang gitu captionnya. Oh, begini Gitu. faktanya itu berarti masih simpang siur atau gimana, Mas? Iya, mestinya ya gitu. Jadi ya nanti kita bahas lah ya gitu. Nah, kemudian setelah beredarnya video ini, akhirnya kan itu menimbulkan gejolak, Mas. Betul. Di masyarakat masyarakat sekitar kita maupun di media sosial, apalagi netizen ngono kuwi kan wis langsung rame lah ya gitu. Oh, ada yang komen-komen kayak wah imannya setipis apa kayak tisu gitu. Tisunya tisu basah tuh, Mas. Tisu basah rodok kantil, Mas. Oh. Tisu kering tipis banget, Bi. Tisu sing jangan disebut merek ya, nanti nggak masuk endorse. Oh iya. Nah, itu jadi komen-komennya juga menurutku apa ya? rada. Mungkin Dia memana? iya jadi akan memperburuk keadaan gitu. Ini komen ya, komentar di media sosial itu ya kayak gitu, kayak yang wah berarti imannya setipis tisu cuman karena patung aja udah goyah dan bla 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 bla, kayak gitu. Nah, itu kan berbahaya gitu loh. Ketika hal itu terjadi, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Nah, kalau ini sebelum kita membedah ke fakta-fakta dan di akhir nanti ini ada sesuatu yang bisa dibilang ini cuaks banget lah, ngono lah intinya. Nah, cuaks gitu. Gitu. Nah, tanggapannya dari Mas Dika sendiri gimana? Misalkan nih, misalkan memang yang terjadi itu seperti berita yang beredar. Oke, berarti tanggapan Mas Dika sebagai ini judul yang sudah kita baca kan? Iya, gitu, maksudnya? sebagai seorang Muslim menanggapi umatnya, itu kan ada perilaku seperti itu terhadap kaum minoritas, khususnya di Indonesia gitu. Oke. Gimana tuh? Mas, gimana ya? Nanggepi wedi aku. Mas, terlepas dari itu, ini kan anggap kalau kita mau ngomongin oknum, faktanya di situ ada banyak orang. Ada banyak orang. Lah aku menyebutnya gimana, Mas ini?
bingung. Nah iya Mas. Loh. Tapi gini Mas, terlepas itu dari entah itu dari oknum atau beberapa orang. Iya. Tapi emang dari maaf ya, dari agamaku tuh juga ada beberapa mungkin banyak kelompok ya, bisa dipastikan kelompok kali ya, yang masih fanatik akan hal itu. Oke. Tak giring opini yang mungkin lebih bukan topik ini ya, sorry. Ya. Politik identitas kan ada loh. Mas. Oke. Betul. betul sekali, banyak. Nah, politik identitas kan juga ada dan kita kan nggak tahu di situ di dalamnya kayak apa, sistemnya gimana kan sih kita nggak tahu. Makanya kalau kita lempar lagi ke problem itu, di situ kan maksudnya kan warga Mas lah. Terkait dengan warga itu apakah ada yang numpangi kan gitu aja sih ya, kan kita nggak tahu loh. Kalau pure murni dari warga dan otomatis warganya juga kulon progo sama kayak tempat kita ya Mas di desa dan sebagainya. Kalau menurutku soal toleransi dan mungkin sosial, kayaknya dia lebih legowo sih Mas ya, karena ya sorry Mas, dia lebih tahu lah ibaratnya yang pasti ibaratnya sosial pasti lebih deket ya. Apalagi terkait dengan itu kayaknya toleransinya harusnya dia lebih ini sih Mas. Maksudnya lebih baik ya, harusnya gitu ya. Terlepas ini ada yang goreng atau ndaknya, terlepas itu ada oknum yang menggiringnya atau ndak ya, terlepas dari itu ya. Ya itu sudut pandangku tentang si judul itu Mas ya. Jadi kalau aku sih menganggapnya itu masih positif ya Mas, sorry. Karena yo meh piye Mas, ibaratnya kan banyak juga tuh sekarang media-media yang digoreng juga banyak. Faktanya gitu aja sih ya. Dan ya kembali lagi dilihat dari situ kan kayak sosialnya mereka aku yakin juga bagus kok. Intinya gitu aja kayak contoh gini, aku sama Mas Ivan di sini beda kepercayaan dan kita juga fan-fan aja. Dan kita juga saling menghargai. Yo nek orang menghargai kan gur gojekan iki faktane iki mau aku tawani kopi. Faktanya saat durunge podcast ya aku yo mau sarapan sih. Itu masih sebatas toleransi dan batas guyonan dan masih wajar. Dan kayaknya secara penerapan sama Mas, maksudnya kayak yo koyoke kabeh wong menungso bakalan koyo ngono sih menurutku kalau kita masih di sosial yang sama. Menurutku lo ya. Jadi aku sejauh ini masih berpandangan positif sih terkait dengan warga yang menutupnya. Terkait itu mungkin ada konteks yang lain mungkin ya yang mungkin aku belum tahu di sini ya. Ya sejauh ini aku masih beranggapan seperti itu sih Mas ya. Berarti dari Mas Dika sendiri kesimpulannya adalah ketoke kok ora mungkin. Nek ini tuh hanya semata-mata inisiatif warga yang hanya yaitu tadi kayak beneran hanya untuk karena mengganggu iman atau puasa dan lain sebagainya gitu. Soalnya kalau kita dilihat dari segi ke apa ya bicaranya? Keterganggu orane. Lah opo Mas yang diganggu? Sorry. Nah itu termasuk komenan netizen kan seperti itu Mas. Patung diem aja tuh ganggunya tuh ngapain gitu loh kan gitu. Kecuali patungnya iki mungkin nggo mangkok mie ngono kan rada bayang-bayang ke wah enak ki mangan mie sekarang gitu. Gini Mas. Nek kita malah bicara soal toleransi dan ganggu dan enggaknya ya. Contoh di situ kita ada Jumatan. Ya. Jumatan parkirannya aja udah ketahuan Mas. Nyampe mbludak di situ nutup dalan. Dan sampean juga legowo tuh. Padahal sebenarnya kan di situ sampean mungkin rada kehambat, tapi kan sampean menerima tuh. Itu aja contoh real loh yang kita seminggunya udah kejadian. Kan gitu. Setiap minggu ya. Per minggunya sudah kejadian. Bahkan jelas, di Mas. Jogja itu di ganggang pasti ya kan gitu. Di ganggang kecil gelem ra gelem ya kita harus lewat jalan lain. Nah, itu kalau kita melihat dari segi ganggurannya kan gitu loh. Tak balikan lagi ke saya. Dan aku yakin walaupun aku nggak tahu berarti persisnya sampean gimana, tapi aku yakin sampean udah menerima. Iya toh, dan akan lebih idealnya kalau aku cari jalan lain kan gitu toh, dan tidak mempermasalahkan akan hal itu kan gitu toh. Betul. Dan begitu juga kita balikan lagi.
kalau terkait dengan patung Bunda Maria itu yo gek ngaruhi opo Mas? Yo kalau aku sejauh ini mikir positifnya gini ya. Mungkin sekarang musim penghujan ya untuk ditutup sih ya. Yo gudekno di situ tingginya 6 meter dan kita membutuhkan orang banyak. Nah, Wis kayaknya masih nek wong Kristen kabeh ketoke tanggane ora ana wong akeh. karena gitu, kurang mungkin. Nah. prioritasnya mungkin di muslim lingkungan situ ya. Nah, Mungkin mayoritasnya muslim. sorry, Jadi oke. warga yang membantu muslim. Nah. Kebetulan di video digoreng lah. Itu Tuh. bisa jadi. Itu kalau pendapat dari Mas Dika kayak gitu, Tuh, teman-teman. yo soalnya yo Jadi, 6 meter tuh tinggi tuh, 3 kali 4 Tinggi, manusia Mas, nih. oh. Heeh. Nek yo aku mah sekondalan kowe tok cethu lah. wah, gua sandure gapura, Mas. Nah, kuwi. Lah, nek kita meh munggah tangga dhewe iki yo teknisnya seperti apa yo repot, Mas. Bener. Lah, Ya, kalau itu mau dikerjain satu keluarga pun kayaknya masih rada Rada repot. kangelan. Nah, lah ning kono kan ono tonggo. Urung kok bojone kepiye to, Pak? Sekarang kita analisa sedikit ya. Dari segi sosial aja dia udah rukun loh, Mas. Kalau memang kondisinya seperti itu ya. Kita ya. kasat mata aja lah. Untuk Ya. mengumpulkan segitu orang banyaknya kan juga butuh effort. Ya. Itu bukan rumah orang loh ya. Lah rumah siapa? Rumah doa. Jadi itu buat berkunjung. Ya, ya. Nah, kayak tempat umum gitu. Tapi Bukan rumah warga. ya benar. Dan di situ kan tapi ada warganya atau sekeliling situ. Iya. Nah, tapi itu ada berapa orang, Put? Sorry, Put. Oh nggak tahu Bang itu. Ada 10 lebih atau? Ya mungkin banyak. Kayaknya ya. Nah, banyak ya. ada Dan itu kan dari segi sosial kan dia rukun, Pak. Iya. Terlepas betul. sorry, ada tujuan lah yang jelas di Iya, situ. iya. Untuk- Gotong royong. Nah, kan di situ. Pasti kan ada itu. Nah, kita lihat dari situ aja kayaknya udah kelihatan sih. Yo nek aku masih berpikir yo kok mbone ojo kudanan karo mbone nek bar dicat yo kayak ben Jantan cantik garing gitu ya, betul. Nah, itu teman-teman. Dari sisi positifnya kayak gitu. Nah, gitu. Nah, tapi ya itu Mas Dika, yang sangat-sangat miris adalah ketika media sosial itu memberi judul-judul kayak gitu tadi. Kayak yang sudah kita baca Iya, ini ya. kayak yang pertama viral itu Oh, kan Mas. kayak patung Bunda Maria mengganggu puasanya orang Muslim. gitu. Terlepas dari mungkin opini dan gorengan dari media sosial ya. Kalau tanggapan sampean terkait dengan itu gimana? Oke, nek dari aku ya Mas. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya aku itu tidak pernah apapun ya yang terkait dengan konflik antar agama. Itu aku tuh lebih ke masa bodoh selama ini. Sampai saat ini apapun itu mau istilahnya kayak yaitu yang kalau pas hari perayaan misalkan Natal atau apa tahun baru, oh itu haram dan gini-gini. Itu kan selalu menjadi pro kontra kan, selalu menjadi perdebatan gitu. Aku juga nggak pusing gitu loh, nggak ambil pusing. Bener di tempatku sendiri, khususnya di lingkunganku, satu desa itu aku sendiri Mas. Loh, Keluargaku itu sendiri, aku yang Kristen non sendiri. Yang non sampean. Lainnya Muslim semua. Lah itu ya punya owner ini bukan satu tangga tuh. Si Daniel. Beda Oh, beda tuh? desa. Nah, Oh. kui yang punyanya ini teman kita ini tangga desa sebelah dan itu pun juga minor banget situ. Dan di desaku aku cuman sendiri, keluargaku itu satu rumah yogur kui isinya wong Kristen gitu. Dan di lingkunganku fine-fine aja, tidak pernah adanya konflik kayak gitu nggak ada gitu. Lebaran yo kita yo silaturahmi seperti biasa. Gimana sih ya? Rapo tapi ya. Tapi kalau maaf di rumah kan ada gendurian gitu. Ada. Nah, berarti sampean juga ikut atau? Teko Mas. Sama ya. Yo gendurenan, yo kayak- tirakatan. Yo enggak, amin wis ngikut lah ya. Yo yasinan, yo melu. Loh, kok yasinan melu? Ya enek wong nganu. Loh, melok. Kayak kemarin tuh tetangga kita yang Nah, nek ada orang meninggal, Yo kan cuman ngikut sosialnya. lah iya. Kan masuk meh tapi kan kita ngikut juga Yasin. datang ke rumahnya Iya. gitu loh. Lah iya. Yasinan gitu. tapi nggak baca Yasin gitu. Nah, Mergo ra iso makanya nek kan, wi. Iso masuk- mungkin aku ya tak melu lah ra apa-apa. Lu login wae Mas, ayo. Kan gitu. Ya jadi apa ya? Sefleksibel itu memang kalau di tempatku gitu. Jadi nggak ada yang misal kebalikannya, misal Natal atau apa gitu. Aku juga majang pohon Natal sing gede ning ngarep omah, ning teras gitu ya biasa aja dengan lampu-lampu gitu. Ya apik-apik wae, fine-fine aja. Kalau Gitu. budaya hari rayaku kan
keliling ya Mas ya. Heeh. Jadi ketika sholat takbir selesai kan kita Ya. keluarga dulu dan keduanya kan keliling ya. Kalau di tempatnya jenengan ketika hari raya gimana? Bodoh Mas. Ya keliling juga. Heeh. Oh. Dulu ketika simbahku masih ada, Oh. semua itu malah rumahku yang menjadi tujuan orang. Oke. Ya, karena ada simbah. Karena ada sesepuh di situ Heeh, ya. karena Oke. ada sesepuh di situ. Begitu simbah sudah nggak ada semua, ya kita akhirnya datang ke tempat-tempat tetangga. Ada yang masih satu trah. Oh, tapi sorry, itu datangnya khusus di keluarga, maaf, non muslim itu atau tetangga yang deketmu? Ya atau- semua. Oh gitu. Heeh. Oh. Jadi yo roto Mas. Kita yo silaturahmi seperti biasa. Oh gitu. Bahkan misalnya nggak dari desa itulah, yo di luar desa atau di luar kota mungkin yang masih satu trah, tapi mereka muslim, ya kita masih datang. Lah wong sedulur-sedulurku yang di Jakarta, di perantauan muslim Mas. Dan ketika mereka hari raya, ya mereka pulang dan rumahku yang menjadi tempat singgah Ya. mereka karena rumah simbah kan. Jadi betul, tempatnya berkumpul Betul. saudara-saudara gitu loh. Betul, Ya. betul. Itu yang terjadi dan kita nggak pernah tuh ngomongin yang namanya weh kue lebaran aku ora ngucapke yo ndak haram misale gitu, atau kue Natalan aku ora ngucapke yo ndak haram gini. Nggak pernah kita membahas itu tuh, nggak pernah gitu. Ya kita kumpul keluarga ya kumpul. Kita datang ke tetangga ya silaturahmi, mohon maaf lahir batin, wedangan, selesai. Ya, yang jelas kan gini, masih banyak hal yang lain yang perlu kita bicarakan daripada ngomongin yang hal yang nggak penting itu Nah, toh. iya, ngapain kita ngapain maksudnya kita iya, memperdebatkan hal-hal kayak gitu setahun pisan loh, kayak gitu kumpul keluarga. Nah, gitu Mas. Jadi menurutku kalau pendapatku sendiri, aku itu lebih ke masa bodoh untuk hal-hal kayak gitu. Lebih ke nggak mau pusing. Bahkan ketika ada berita-berita yang viral, yang mencuat kayak gitu, aku tuh kadang baca komen tuh aku miris sendiri. Mas, Maksudnya ini, miris tuh sorry tak putus dulu ya. Ini tuh bukan lebih ke masa bodoh atau nggak mau tahu. Aku tuh pengen tahu jawaban dari sampean. lah ya itu jawabanku. Udah kuwi Mas. Kepiye? Nek masa bodoh dan nggak mau tahu. Aduh. Ya tenan Mas. Bodoh Jawabanku amat. tuh, oh, bodoh amat maksudnya. Wah. Itu ibaratnya gini Mas, bodoh amatnya tuh maksudnya gini. Kan banyak nih beberapa orang tuh yang kayak mereka bisa sekomen itu loh di media sosial, kayak mungkin yang dari kaum kami juga misalkan gitu, kayak mereka harus komen. Iya, jadi panas kan gitu kayak oh emang ya imannya setipis tisu. Oh kenapa sih dari patung aja kok terganggu gini-gini. Itu kan banyak yang dari kaum kami juga gitu loh, yang komen kayak gitu. Kalau aku sendiri nggak usah komen, nggak perlu gitu loh. Ngapain? Pertama, aku tidak perlu membela agamaku sendiri. Aku tidak perlu membela Tuhanku sendiri. Dan apapun itu, atributnya, kegiatannya, acara apapun, aku tidak perlu membela itu. Ya udah gitu. Dan yang kedua, ketika aku komen sesuatu atau aku berpendapat sesuatu atau aku mikir aja deh, itu tuh bagiku sudah effort yang lebih buat aku. Mubazir Mas. Aku mikir ke hal kang ngono Nek gunaku ya. Mubazir ki. Kan bahasa Nah, kuwi kan mubazir kuwi. Nek di bahasane Mas Dika mubazir. Jadi buat apa gitu loh? Menguras tenaga dan hati. Mending kalau lihat berita kayak gitu ki, oh di sini. Tapi oke, ya udah aku gitu. sebenarnya rada sependapat dengan kalau Tuhan tuh nggak perlu dibela. Iya. Aku tuh juga rada sependapat. Jadi kayak itu. mungkin sorry ya, mungkin di sini kalau mungkin ada ormas yang salah satu yang membela Tuhan, di sini aku salah satu orang yang kayak kurang sepakat aja sih. Nah, Aku- itu. bukan Iya, menyalahkan, tapi itu pilihan, tapi pilihan saya. Tapi pendapatku pribadi. yo koyo, tapi gini Mas, yo Gusti Allah wis Yo kuwasa. Gusti. Nah, Lah kowe iki meh bela iki powermu iki koyo ngono. nah kan gitu. Tanpa punya umatnya tuh Tuhan tetap Tuhan. Kan gitu. Yo wis to. Kowe iki Nafas aja masih dikasih. Nah, wis power banget to. Lah ngapain kamu kita tuh bela? apa-apa minta ke Tuhan, ke Gusti. Lah kok dhewe ndadak belani Gusti ki ya powernya. Tapi ada loh Mas. Nah, Yang ya ngeri Mas. kaum itu. kami pun juga banyak, ada, Mas. Banyak banget gitu loh yang misal ada kasus ada apa yang viral gitu terus Bela mati-matian. mereka panas terus bela mati-matian. Oh, mungkin Ya, lebih ke menyelamatkan gini atau- gitu. Ya, mungkin tujuannya baik. Mungkin sekali lagi itu hak asasi orang ya Betul, untuk beropini betul. dan Tapi secara berpendapat. sudut pandang mungkin sama kayak di tempatku yang masih kayak
membela itu ya. Nah iya, tapi ya itu tadi. Konteksnya. Kalau menurutku pribadi nggak perlu kayak gitu. Malah jelek-jeleknya itu akan bisa memperkeruh keadaan, gitu loh. Iya, ya jelas faktanya kan gitu. Gitu. Kalau kita tidak menggoreng, maka itu tidak akan memperkeruh dengan kita tidak membaca komen-komen yang imannya setipis tisu. Itu satu kalimat itu sudah banyak makna, banyak pikiran, banyak opini, Itu, ya yang Mas. lain-lain sih, yang jelas sih. Kan gitu. Coba kalau tidak ada kalimat itu. Nah, gitu. Jadi nek menurut pendapatku pribadi gitu, Mas. Lebih ke aku ya monggo lah, mau terserah kalian itu mau gimana. Kalau mau dibilang salah dan benar, wong aku nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Dan Kan kita gitu. juga nggak bisa mengatakan itu salah juga benar. Iya gitu, toh. kita nggak bisa menilai itu gitu. Kita cuman bisa menonton, melihat dan batin paling. Iya, Paling iya, membatin manusiawi Mas. sih, nek batin. Oh iki ngene nek sudut pandangnya ngene berarti ngene, nek iki sebenarnya gini berarti kayak gini gitu. Cuman kayak gitu aja. Kita hanya bisa menerka-nerka gitu. Gitu sih Mas kalau dari aku. Itu kan tanggapan sampean nih. Berarti kan kalau aku kan masih beranggapan positif ya. Ya. Dan kalau sampean kan notnya kan di sini kan lebih ke gak mau tahu dan ya Iya. wis bodo amat. Menghindari konflik. Menghindari konflik dan membatasi diri kan gitu. Betul. Tapi nih Put kayaknya tadi ada beberapa berita yang kayaknya di situ kayak mungkin ada yang digoreng juga ya Mas ya, sorry ya. Itu gimana itu Mas, sorry. Nah. Masih gagal paham saya. Terkait ke penggorengan Mas. Gitu kan. Mas Dika iki dulu mana? Setelah Si wong tak jak login loh kayak Oke lanjut. Lanjut. Nah, terkait ke penggorengan media sosial dan berita-berita yang beredar, Mas. Setelah kita cross check, gitu kan. Ternyata per hari ini nggak tahu ya, ini kan baru dapat hari ketiga berarti ya. Pokoknya tim yang riset lah ya. Dari itu tadi dari tim yang riset ini tadi dari teman-teman kita itu setelah disurvei lagi dari berita-berita itu semua video-video kayak gitu hilang. Maksudnya hilang tuh ada yang memang dihapus, ada yang berganti judul, ada yang berganti caption. Gitu. Oh, judulnya sudah beda dari Judulnya sudah beda. Jadi apa Mas? Sorry. Nah, jadi tadi kayak Apa, ada Bud? yang apa? Penutup. Iya cuman gitu, cuman penutupan Bunda Maria di Kulon Progo. Titik. Cuman kayak gitu. Faktanya adalah bla bla bla. Nah, Oh, faktanya klarifikasi penutupan bla 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 bla. ada yang judulnya klarifikasi dari pengelola atau pemilik patung gitu. Ada klarifikasi dari penutupan ini gitu dan bla 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 kayak gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba menjadi berubah seperti itu judul-judulnya gitu. Ya, kalau kita kembali ke Indonesia kan memang tradisi kita kayak gitu ya, Mas. Masalah viral, klarifikasi, selesai. Minta maaf selesai Minta ya. maaf, selesai. Apapun permasalahan Apapun permasalahannya Iya. kan memang kayak gitu ya. gitu kan? Korupsi juga. Korupsi kayak gitu. Pembunuhan gitu juga kan? Kalau korupsi nggak tahu, kalau pembunuhan ada nggak sih? Yang penting Korupsi masih Kalau Sambo gimana? Wait, ya. Ora urusan. ra urusan. Ra urusan. Oh, ra urusan. Lah iya. Hukum di Indonesia gimana itu? Yang penting sopan, ya. cuaks. Nah, itu Mas. Jadi per hari ini dari riset dari tim kita tadi ternyata berita-berita yang beredar itu bertolak belakang 180 derajat dari hari pertama berita itu yang kita viral. baca, oke. Yang kita baca. Fakta-faktanya adalah nah, Oke. ini yang menarik ya Mas. Yang menarik adalah ternyata Mas. menurut dari klarifikasi tersebut inti poinnya adalah ternyata patung itu dibangun oleh apa? Hah? Jadi ada Itu tuh kayak rumah doa. Jadi itu memang Mas, sorry. Rumah doa tuh gereja atau? bukan rumah doa itu kayak apa ya? Di Katolik itu ada satu tempat di mana itu menjadi tempat umum untuk kayak ziarah. Oh, kalau di tempatku di situ ada masjid, di situ ada musola. Nah, bisa kayak gitu. Atau Bisa. misalkan kayak ke makam raja-raja. Oh, kayak gitu, lebih ke situ. Bahayai gitulah ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu di Oh. Katolik itu ada tempat-tempat seperti itu. namanya rumah doa Nah, Maria
misal ada Gua Maria, terus kayak ada candi. Sorry, aku masih gegablah. Kalau tempatku kan di situ ada pemakaman dan di situ kan sekalian ziarah. Kalau di tempatmu tempat Kalau doa di situ lebih ke simbolis sih Mas. Oh, jadi, lebih ke simbolis. Jadi misalkan ada Gua Maria, nah di situ mungkin ada beberapa patung Bunda Maria atau patung Yesus, patung Tuhan. Memang dibuat dan itu untuk tempat mereka berdoa. Oh, berarti lebih ke media gitu ya? Iya, Oke. media aja. Jadi untuk menenangkan diri lah. Nah, biasanya itu kan di gunung. Oh, gitu. Kayak di daerah pantai. Kalau gitu. kalau gereja tuh lain lagi. Gereja lain lagi. Kalau gereja itu kayak masjid. Masjid. Nah, gitu. Lebih tepatnya kalau gereja itu sama dengan masjid. Kalau kayak rumah doa ini mungkin aku bisa bilang ya kayak gitu, kayak tempat-tempat yang ziarah untuk ziarah gitu. Jadi orang-orang bisa datang ke situ untuk tabur bunga, untuk nyalain lilin. Dan itu simbolis-simbolis untuk ya mendekatkan diri, gitulah intinya kayak gitu. Nah, ini klarifikasinya adalah si patung Bunda Maria ini adalah di salah satu tempat rumah doa. Rumah doa, oke, kembali lagi ya. Yang bertempat di Kulon Progo. Jadi bukan perorangan. Oh, bukan person, bukan. Bukan person. Tapi itu murni rumah doa yang milik seseorang tapi untuk umum. Gitu enggak? Oh, Nah, berarti kalau dibuka di untuk umum tempatku itu milik pribadi yang sudah diwakafkan. Mungkin bisa jadi ya kayak gitulah ya. Gitu ya? Ya, aku juga kurang tahu gimana itunya. Tapi kalimatnya kan pendiri rumah doa ini adalah si ini. Nah, mungkin bisa juga kayak gitu, gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi mungkin ini didirikan oleh perorangan, tapi ditujukan untuk Umum lah ya. umum, mungkin bisa juga kayak gitu. Nah, ternyata seperti itu dan faktanya adalah katanya Oke, Mas. waktu terjadinya penutupan itu adalah kehendak dari si pemilik ataupun pengelola. Nah, pengelola gitu ya. Kita sebut aja pengelola lah kita aja. Beda soalnya. Pemilik nyuruh pengelola untuk tutup. Oh, gitu malah. Oh, berarti pemilik nyuruh pengelola untuk ditutup. Oh, oke. Pemiliknya ini tinggalnya di Jakarta. Oh, pemiliknya tinggal di Jakarta. Oke. Ini yang ada di sini yang di Kulon Progo itu cuma rumah Dikelola. Terus yang di Kulon Progo cuman ada pengelola. Berarti tim lah ya kita anggap ya. Oke. Oh, keluarganya dia atau oke. Oke. Gitu ya. Berarti si patung ini kabarnya itu memang disuruh oleh pemiliknya tutupen. Si pengelola ini suruh ditutup dengan alasan karena belum opening. Nah, karena bangunan ini tuh baru dibangun, Yang belum jadi. belum sempat opening, entah belum jadi atau memang belum opening. Nah, itu ditutup dulu. Kalau Mas Dika tadi bilang mungkin catnya belum kering atau mungkin belum jadi. Lah itu mungkin bisa salah satu alasannya juga. Bisa jadi ya. Karena bangunannya baru. Bener aku danan Nah, kan. bener aku danan selak rusak, belum sempat istilahnya dibuka untuk umum. Disimpan dulu, diamankan dulu, ditutup dulu. Tapi sorry. Itu faktanya sekarang sudah menjadi tempat doa atau belum? Belum. Oh, belum ya? Belum. Oh ya. Rumah doa itu tuh udah jadi ya, kayaknya tuh udah jadi. Atau mungkin patungnya yang baru. Nah, cuma kan kalau bangunannya udah jadi, patungnya udah ada, nanti dikira orang-orang sudah bisa Akses. Oke. Sedangkan itu belum Oke. secara Umum. ofisial, Iya. gitu kan. Belum potong pita ya. Nah, itu. Belum diresmikan. Jadi supaya mungkin menghindari orang-orang yang datang, itu ditutup dulu sebagai pertanda kayak ini tuh belum siap loh. Nah, jadi ditutup itu untuk ya itu tadi karena memang belum dibuka untuk umum. Ya terlepas Ditutup. dari belum dibuka untuk umum, ya mungkin secara kesiapan ya emang dia juga belum matang juga toh Mas. Ya, Nah, makanya kan kita nggak tahu nih. Ya, kita tidak tahu. Progresnya berapa persen kan kita nggak tahu. Gitu. Makanya kan gitu ya banyak, Nah, banyak faktor juga sih sebenarnya. Di waktu kejadian penutupan, delalah bertepatan dengan hari pertama puasa gitu. Dan rame-rame. Dan ditutupnya rame-rame sama dan warga. kita pun juga nggak tahu yang sebenarnya. Betul. Yang menutup itu apakah warga muslim atau campur atau memang hanya si pengelola sendiri, kita juga nggak tahu.
Ya iso, yo Nah, iso sih. kalaupun itu warga sekitar yang mungkin juga ada yang muslim, kalau memang faktanya seperti itu, berarti kan itu ada kesalahpahaman dari pemberitaan yang ada. Betul. Kan gitu. Klarifikasi tersebut dihadiri oleh perwakilan pemilik rumah doa, forum kerukunan umat beragama, Ya. perwakilan paroki, Paroki itu. Wilayah. Katolik, Oke. dan Kemenak juga kepolisian Kulon Progo. Oke. Jadi waktu klarifikasi semua pihak tuh Kumpul. berunding. Iya. Itu waktu klarifikasinya ya, Iya. bukan Rumah pas doa- penutupannya. Hah? Bukan pas penutupannya. klarifikasi. Oke. Terus rumah doa itu dibangun sejak Desember 2022. Oke. Berarti dari Desember 2022 ya, bener Mas. Baru Kok cepet menunggu 4 bulan. Kok apa candi? Nah, makanya urung dibuka toh. Makanya Mas tapi ditutupi patungnya sih. pesen jopo kali yo. Yo mbuh Mas, bisa jadi juga. Ini bangunannya tak percaya. Oh, Bisa sepuluh patungnya katanya duit lho. suwi lho 6 meter. Nah itu faktanya seperti itu Mas. Nah yang menjadi pertanyaan Yang video siapa? sebelum ke situ, ini kayak ya jenenge wong Indonesia Mas, netizen itu tadi. Apapun postingannya pasti ada aja penggorengan di situ. Ya, Setelah klarifikasi ini pun masih digoreng lagi Mas Sama si netizen apa? sama si netizen. Mas Penggorengannya sebenarnya kayak gini. Yang miss tuh kita di netizen apa sih media sih? Mas? Sajane kabeh Mas. Ayo anjing. Lah kan ya sekarang gini Mas. Contoh itu tadi setelah Dika puasa. Orang ngaruh, insyaallah. 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 Dan contohnya gini, setelah klarifikasi itu muncul, media kan otomatis mengeluarkan berita-berita klarifikasi. Nyatanya itu Nyatanya kan belum tentu sesuai, Mas. lah iya, oke memang belum tentu sesuai. Tapi lah itu tadi netizen pemikirannya kan kayak gitu. Mereka mengutarakanlah ke kolom komentar. Lah ini klarifikasi seperti ini karena ada paksaan dari ormas kah? Oh, berarti ada yang Apakah nunggu. memang kejadiannya benar seperti itu, atau ada paksaan, atau ada ancaman, atau ada skenario yang kita tidak tahu? Makanya si pengelola ataupun si pemilik mengklarifikasi seperti itu. Nah itu kan menjadi gejolak lagi Mas. Susahnya di situ. Sudah diklarifikasi ben apik, ben adem, ben ayem, tapi nah, satu kalimat itu akan membuat seluruh orang yang membaca berita itu, oh iya yo. Ya Jojo iki gur dipaksa. Jangan-jangan ini hanya ada tekanan dari salah satu pihak untuk klarifikasi biar dianggap clear masalahnya. Nah, kan kita nggak tahu, gitu kan? Nah itu jadi kita susah juga Mas untuk menganalisanya itu yang benar yang mana dari klarifikasinya ataupun berita yang awal yang benar yang mana kita nggak tahu. Iya sih Mas. Tapi terlepas dari Indonesia kan ngono ya Mas. Iya. Ada kejadian. Nah, Terus di situ memaafkan selesai. nah itu. Nah, dari kejadian itu kan kita mungkin sudah tahu ya. Mungkin nebaknya lah kita Iya. dari kejadian itu sama klarifikasinya kan kayak mungkin ya Mas kalau kasat matanya kita adalah wis iso ngira sih Mas, iki si wong klarifikasi ini settingan atau enggak sejauh ini sampean sudah ada pandangan atau belum? Belum. Belum. Karena Berarti aku ya ora ngikuti beritanya Oh Mas. iya sih, jadi kayak iya. Masa bodoh Oh, masa bodoh wis Mario. Ya Rasulullah. Ati nek mau menilai iki jane klarifikasine tenan ora aku ya ora ngerti wong ora nonton meneh videone gitu aku. Dan ini klarifikasinya itu bukan video orang yang ngomong langsung kan, tapi video yang lama cuman diganti captionnya aja. Bukan video langsung dari orang yang ngomong gitu loh. Mas video lama itu video Video yang pertama viral waktu penutupan. Jadi Ya itu. bukan ada, misal tadi kan ada Kalau orang biasanya kan klarifikasi itu misal aku si pemilik patung. Nah, aku akan ngomong langsung. harusnya kan sesudah kejadian dong. Ya iya, sesudah kejadian klarifikasinya, oke teman-teman di sini Saya aku minta mau mengklarifikasi yang bla, 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 sebenarnya bla, bla. bla, bla, kayak gitu kan. Tapi yang aku lihat ini bukan gitu. Ya terus? Orangnya nggak ada,
cuman video itu yang waktu penutupan sama persis, cuman captionnya aja yang diganti. Oh, berarti klarifikasinya tuh klarifikasi Caption tulisan, bukan lisan. Wah. Itu yang aku lihat yo, nggak tahu kalau aku nggak tahu videonya. Maksudnya itu Gitu. kan yang ditulis oleh media di postingan yang sudah ada. Iya. Itu kan kalimatnya ada yang dikutip-kutip itu kan Ah, kalimat langsung ya. Iya. Cuma mereka wawancaranya seperti apa, Nah, wawancaranya itu nggak tahu. apa, itu kan kita yang kekurangan media di sini. Nah, gitu. Jadi ya itu menurut berita terupdate per hari ini ceritanya menjadi seperti itu. Gitu Mas Dika. Jadi ceritanya itu bukan penutupan paksa karena semata-mata bulan Ramadan, bulan puasa terus patung itu mengganggu, itu tidak. Tapi memang dari si pengelola atau dari si pemilik itu memang menghendaki untuk ditutup dulu karena belum opening. Gitu. Intinya kan terlihat di situ ya. Ya, klarifikasinya seperti itu. Sorry, oke. Wis terlepas itu kepini ya wis Sembuh, lah. kita nggak tahu dan menurutku tidak perlu untuk dibahas lebih jauh lagi gitu loh. Betul, Mas. Nggak perlu dipermasalahkan. Kalau mau dibahas, oke lah, mau dibahas kita bisa ambil hikmahnya mungkin dari setiap permasalahan kan kita bisa ambil sisi positifnya, yang negatif ya kita jadiin pembelajaran itu bisa gitu. Tapi kalau untuk dipermasalahkan terus, saya rasa buat apa sih? Yo kuwi Mas lucu ning Indonesia. Ya itu mubazir. Buat Apa mungkin karena saking gabute wong Mbak? Ya bisa jadi. Sebenarnya bukan karena topiknya sih kayaknya. Bukan karena semata-mata agama ya. Karena agama tuh memang sensitif kan. Iya, bukan iya. karena semata-mata agama, tapi bagaimana sebenarnya seseorang bermain media sosial bijak. Iya. Nah itu. Jadi nah iki malahan Mas. Nek mau ditanya ya. Nek mau ditanya. Kalau kayak gini berarti kesalahan siapa? Secara ini di luar dari menyalahkan salah satu pihak ya. Ya yang jelas kasat mata ya gitu aja. Kalau kita lihat suatu permasalahan itu kan berarti ada sebab. Oke. Ada sebab, ada akibat. Benar. Nah, oke, kita gantilah kata-katanya jangan siapa yang salah. Tapi apa penyebab terjadi akibatnya itu kok jadi kayak gini gitu kan. Nah, itu kalau aku pribadi malah bisa menjawab, Mas. Apa kuwi, Mas? Kalau daripada ditanya tentang opiniku tentang Sebab berita ini akibat, tadi apa, itu aku masa bodoh. Tapi kalau aku ditanya tentang sebab akibat ini tadi, aku malah bisa menilai sesuatu. Apa ki? Menilai sesuatunya ini dari opiniku sendiri, Mas. Benar dari Mas Ivan sendiri. Yang kurang tepat adalah penggunaan media sosialnya. Oh, Entah itu media berita ataupun netizennya. Oh, berarti kan karena di situ sudah ada judul yang Nah, pro itu. dan ditambah lagi komenan yang Nah, memperburuk situasi. Jadi menurutku mungkin itu tidak akan terjadi gejolak kalau berita di awalnya tidak seperti itu. ya terlepas dari itu ya Mas. Terlepas Ya, kalaupun memang itu yang terjadi, kita nggak tahu. ya kalau apapun aku, itu sih. benar. Gitu. Kalau aku sendiri juga sebenarnya semua orang sepemahaman sih Mas. Ya. Semua orang juga akan mengiyakan seperti itu. Tapi kayak yo media yo panganane kok. Nah, kan kembali lagi media itu kan memang mencari kayak gitu. Kayak gitu ya Mas. Nah, itu, iya dong. Termasuk kita Ngeri. podcastan ini kan, ngapain kita bahas ini? Ngeri, yo. Selisihan adalah Nah, konflik adalah uang. Apa cepet ya tuh? Itu dia dapat cuannya dari mana sih, Put? Ramudeng aku. Kalau berita gitu? ya kan dia masukin ke Ya apa mesti sih? itu Itu kan ada apa ya namanya, kalau musik kan label, kalau dia apa ya? ya sama kayak media-media dia bisa masuk ke koran mungkin. Mungkin lebih ke TV. detik.com dan sebagainya. Ya, informasi itu kan dibeli, Mas. Kalau kita jadi wartawan mungkin kita kan digaji dari kita mencari sebuah berita. Jadi dan itu, nah itu tuh sebenarnya balik ke kualitas wartawan. Wartawan seperti apa, beritanya makin receh ya berarti makin receh juga wartawannya. Makin receh juga pembayarannya? Iya. Oke. Lah ya toh. Semakin Ya kan dia mengangkat sesuatu yang sekarang kan apa yang viral Heeh. Diangkat. ada dulu
biar apa? Iya. Oh ini beritanya si A, oh ini beritanya si B, oh ini yang penting ngangkat dulu kan. Nah makanya Nah dia itu, nyari- jadi menurutku yaitu tadi kalau bicara sebab akibat, kenapa kok bisa jadi rame, kenapa bisa jadi pro kontra? Ya kalau menurut aku pribadi karena ada sebabnya dulu. Sebabnya ya dari berita yang kita baca, kita lihat, kita dengar. Kalau berita ini mungkin tidak mengarah ke situ, Ya mana-mana. ya aja, mana-mana aja. suka nonton nggak Kayak tuh gitu. kalau di artikel apa di berita gitu artikelnya Nagita Slavina ngunci rambut, Nagita Slavina pakai sendal jepit, itu informasi pentingnya di mana? Mas. Renek. Nah, Tapi karena media, berita itu akan nah. diklik. Kenapa? Banyak yang suka Nagita Nagita. Slavina, Nah, sama kayak itu. banyak yang suka perselisihan ini kan. itu. Jadi menurutku yaitu kurang bijaknya penggunaan media sosial di kalangan kita ini, Mas. Itu yang miris sih buat aku. Mas kalau yang ini sama kasusnya di media sosial ya. Dulu tuh yang sedikit pro kontra juga pas waktu corona tuh Mas. Wah parah. Ya, itu. tentang Maksudnya media televisi kan, parah Mas, Parah gorengnya banget. parah. Sekarang tuh kayak dulu tuh kita sumber informasinya pertama kita percaya di stasiun televisi dan radio ya Mas. betul. Tapi setelah kita bandingkan dengan handphone ya, kayaknya jauh ya Mas ya. Iya. Jauh Kok banget. parah ya. Kayak dari reporternya oke pemirsa. Kok kayak tajam banget gitu loh. Lah gitu. Jadi ya itulah apa media-media yang beredar ini, apapun sebenarnya media sosial, dan media gini TV Mas, dan lain sebagainya. dan orang tua kita yang mungkin sudah sepuh dan sebagainya percaya tekan itu Mas. Ya, tidak bisa Sampai parno seterbuka juga loh, Mas. itu. Iya, Nah, tidak kan bisa ngeri tuh, seterbuka Mas. itu pemikirannya. Jadi Ini masih didampak berita ya Mas. Mungkin Dampak kita kasih berita. contoh yang lain ya. sebesar itu memang Kae dampaknya. lho le, anune nganti koyo ngono, sesuk kowe sing hati-hati. Hayya sholat, kaki ngopo to, Mak? Aku ngono. Ono. Ya itu. Jadi bahayanya itu adalah bukan isi beritanya sebenarnya. Nah, Tapi berita itu sendiri. Nah, kadang. kayak gitu bahayanya itu. dampak berita itu Mas yang Iya, jelas. dampak berita itu Ini bukan malah isi jadi- beritanya. Nah, kan ngono malah jadi traveling kemana-mana Nah, loh. itu. Seolah-olah ojo ngene lah, ojo ngono lah. Nah, itu loh. Kan Jadi jura lucu. susah. Nah, itu makanya ini kritikanku pribadi buat teman-teman Iyalah. yang menggunakan media sosial, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Dan yang di bidang apa? Put namanya Put? Wartawan. Wartawan ya. Jurnalis lah. Jurnalis ya tolonglah hati-hatilah. Nah, gitu. Yo ngono ning aja ngono banget lah. Jualan ya jualan. Hari gitu. pertama Nah. puasa walah yo penak men. Halal berarti. Gorengnya penak. Karena gorengan enak. Oh. Wah. Oh, dari itu dari media juga nggak kayak expose yo siapa oknumnya atau Oh ya siapa. nggak bisa Mas, ya, gitu susah untuk Boy. itu susah. Senak aja nih. Wi. Iya. Digitalnya udah terlalu banyak. Kalau kita lihat dari buktinya aja itu kan videonya orang di lokasi kan. Iya. Nah, yang ngerekam itu kan Masa iya wartawan? bisa jadi wartawan. Masa wartawan tahu kalau itu mau ditutup? Oh, berarti itu beli dari warga mungkin ya? Iya, mungkin Bisa warga aja. kan mengabadikan ya. Ah. Mungkin nge-share atau dijadiin status. Nah. Terus ditangkap sama orang Yang tidak Tahu. bertanggung jawab. dimanfaatkan gitu. Itu kan juga bisa. Kok kayaknya videonya tuh dibeli enggak ya? Ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi Mas, yang nggak Iya tahu. sih. Ya, Nanti kita gitulah. akan ngobrol sama jurnalis. Lah ya, mungkin Oke. kita bisa ngobrol sama jurnalis. Ada oke? ya, Mas, ya, temennya berarti ya? Ada. Nanti kita undang ke sini Sopo yang tentang ini, kan? berita itu gimana. Oke, kita aja teman-teman. Silakan Mas Jika di closing Mas. Silakan Mas. Oke lah teman-teman, pembahasan tentang topik ini cukup segini dulu aja. Siap, Mas Ewan. Karena ini ya itu tadi Mas, kita tidak perlu membahas apalagi mempermasalahkan terlalu panjang. Kita hanya sedikit beropini dan mungkin bisa menjadi titik terang. Gitulah. Terlepas sebenarnya yang terjadi gimana, ya kita nggak tahu. Oke. Dan buat teman-teman di sini sekali lagi, kalau ada berita-berita
apapun itu bijak-bijaklah untuk menanggapi, Betul. bijak-bijaklah untuk bermedia sosial. Iya. Gitu. Mantap Mas Oke. Ivan. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih Mas Kita Ivan. bertemu di next video. Di Tepos. next video. Oke, thank you. Sampai jumpa. Thank you. Mantap.